Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Pamirsa, sinau temtu kemawon boten tepang kalian yuswa. Nggih, kados engkang dipun-tindakaken ibu-ibu benten pendamelan menika ngisi wekdal kalodhangan ing satengahipun karibetan, piyambakipun ngisi kalian sinau beksa Bali. Wekdal menika wonten ing sanggar sekolah Beksa Bali Legong Kitha Wisata Cibubur Jakarta Wetan. Piyambakipun sinau Beksa Legong Mesatya ingkang minangka Beksa Legong Kreasi. Beksa Legong Mesatya inggih menika beksan ingkang nggambaraken perjuanganipun Putri Raja Dayumade saking Denpasar Lebet mbela negari. Beksan menika nggambaraken pangorbanan Dayumade kanthi njegoraken dirinipun piyambak ing saklebete latu wekdal rakanipun dipun basmi. Halo, selamat pagi. Nama saya Agung Ayu Safitri, biasa dipanggil Kak Ayu. Jadi di sini saya selaku pengajar di STB Legong, khususnya di sini kelas ibu-ibu juga, namanya Sekar Agung. Ya, jadi di sini saya mengajar salah satunya tari Legong Mesatya. Jadi Legong Mesatya ini salah satu tari kreasi baru yang diciptakan oleh Bapak Ketut Rene dan komposernya Bapak Idewa Gede Darmayasa. Jadi tarian ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang wanita, khususnya di sini ada ceritanya juga. Jadi menceritakan istri seorang raja di Bali bernama Ida Ayu Made pada saat perang Puputan, perang di Bali. Seperti itu. Jadi para wanita ini, khususnya istri dari raja ini ikut berperang. Dan beliau Mesatya itu berarti setia. Jadi melakukan pengorbanan melihat suaminya meninggal dalam perang. Jadi beliau juga sebagai seorang istri juga ikut merasakan bagaimana gugurnya suami beliau. Jadi beliau ikut terjun dalam api di dalam upacara pengabenan di Bali. Jadi pengabenan suaminya seperti itu. Jadi menceritakan tentang intinya di sini bermakna sebagai pengorbanan seorang istri, kesetiaan seorang istri khususnya, dan perjuangan seorang wanita ikut berperang. Jadi emansipasi wanita ya, kalau lebih luas, lebih lingkup luasnya seperti itu. Pamirsa, sanadyan Beksa Bali Kreasi, nanging Legong Mesatya menika ugi kagungan pakem ingkang kedah wonten lan temtunipun kedah sesuai kalian kriya aslinipun. Kalau Legong itu kan dia lebih dinamis, lebih memiliki pakem biasanya. Jadi pakem tari Bali itu biasanya ada di Legong, tapi di sini karena dia sudah berbentuk kreasi, jadi lebih dikembangkan. Jadi seperti agemnya mungkin masih ada agem pokok, agem klasik. Cuma beberapa gerakan sudah mengalami perkembangan karena kan di sini sudah dipertanggungjawabkan adalah Legong kreasi. Kagungan kathah manfaat temtu kemawon seni beksa ugi saged dados salah setunggaling wadah kagem tetep nglestantunaken kabudayan ingkang kita gadahi. Kalau saya pertama kali belajar nari Bali sebetulnya dulu waktu masih kecil, tapi cukup lama vakum dan baru mulai lagi sekitar tahun di bawah 2010 kalau nggak salah. Tapi khususnya mendalami tari Legong itu kalau untuk saya kira-kira tahun 2014. Kalau untuk saya menarik sekali, pada awalnya yang saya pikirkan itu tari Legong kok klasik banget gitu, dan memang preferensi saya waktu itu tarian atau seni-seni yang klasik
tradisional dan klasik. Dan kebetulan karena waktu itu justru belum tahu banyak tentang tarian legong, bikin sangat-sangat tertarik gitu, untuk tahu lebih dalam. Untuk semua tarian pada dasarnya sih sama ya. Kita mengolah tubuh kita jadi fleksibel. Selain sehat, kita juga mengolah daya ingat kita supaya lebih lebih cepat bisa menghafal dalam segala hal. Ya, melatih memori, Ya. terus ya, melatih Kelenturan tubuh. sensibilitas, kelenturan, Ya. pengetahuan juga karena setiap tari rata-rata ada ceritanya gitu. Pertama sih menghafal gerak-geriknya, lalu mungkin bentuk lentur tubuhnya yang harus lebih fleksibel. Ya, karena tarian ini termasuk klasik ya untuk legong. Meskipun ada legong yang kreasi lebih baru, itu biasanya disebut kreasi palegongan. Tapi untuk legong yang klasik, karena dia tarian klasik seperti tarian klasik yang lainnya di Bali atau di tari Jawa dan yang lainnya, itu biasanya punya pakem tertentu gitu yang kita diharapkan harus bisa mempertahankan, harus diikuti gitu, ada pakem gitu. Iya pasti harapan kami dan tentunya juga semua pelatih tari klasik ya, dalam hal ini tari Bali, harapan kami yang utama sih itu bisa melestarikan seni tari tradisional bangsa sendiri supaya dia bisa terus langgeng keberadaannya sampai ke generasi yang baru gitu, jangan sampai hilang karena ini harta budaya bangsa sendiri gitu.